Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Ikhwah fillah rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita mengambil faidah yang penting dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya khoslatani la tajtami'ani fi mu'minin al-bukhlu wa su'ul khuluq. Kata Imam At-Tirmidzi, hadza hadisun gharibun la na'rifuhu illa min hadisin Sadqah bin Musa wa fil bab an Abi Hurairah wa fi riwayatin wa fi hadzal hadis fihi dha'fun. Kata Imam At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani la tajtami'ani fi mu'minin. Ada dua karakter atau ada dua sifat yang tidak mungkin bersatu dalam pribadi seorang yang benar-benar mukmin, yaitu sifat al-bukhlu, sifat kikir, sifat bakhil, dan su'ul khuluq, dan buruk akhlak. Imam Tirmidzi memberi catatan terhadap hadis ini. Hadis ini adalah diriwayatkan dengan sanad yang gharib, artinya adalah jalur periwayatan yang menyendiri. Dan dalam komentar yang lain, para ulama mengatakan dalam hadis ini memang ada kedhaifan karena memang diriwayatkan secara menyendiri atau gharib. Tetapi kandungan dan makna hadis ini amatlah penting, amatlah berharga, karena memang sejalan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan juga dengan kandungan makna-makna umum dari hadis-hadis yang sahih, bahwa ada dua karakter, dua sifat yang tidak mungkin, tidak patut, tidak layak itu ada dalam pribadi seorang mukmin. Pertama adalah sifat al-bukhl, sifat bakhil, sifat kikir, yaitu tidak mau mengeluarkan apa yang menjadi hak orang lain. Maka al-bukhlu atau kebakhilan bukan hanya menyangkut bakhil secara materi, yaitu tidak mau berbagi tentang hak-hak orang lain. Bahkan bakhil terhadap ilmu, tidak mau memberikan pengetahuan kepada orang yang jahil, orang yang bodoh. Bahkan tidak mau memberi nasihat kepada orang yang membutuhkan. Bahkan tidak mau memberikan tuntunan, petunjuk kepada orang yang tersesat, salah jalan. Jadi orang mukmin tidak mungkin memiliki sifat bakhil, karena orang mukmin itu justru adalah orang yang senantiasa ingin berbagi manfaat pada orang lain. Sedangkan orang bakhil adalah orang yang tidak pernah peduli kepada orang lain, dan dia tidak pernah mau memberi manfaat pada orang lain. Kita tahu bahwa memberi manfaat itu tidak semata-mata secara harta benda dan materi saja. Orang yang tersesat di perjalanan, dia yang dibutuhkan adalah petunjuk jalan, tuntunan. Maka seorang mukmin yang dermawan akan menunjukkan jalan terhadap orang yang tersesat. Orang yang sedang gelap pikiran, butuh pencerahan,
butuh nasihat. Dia bukan ingin dibantu secara materi, tapi ingin diberikan pencerahan jiwanya, solusi terhadap kesulitan yang dihadapi. Maka nasihat itu sangat berharga baginya. Maka seorang mukmin apabila dia diberi nasihat, wa idza sansaha fansahu, jika dia diminta nasihat pasti akan memberi nasihat. Tapi orang yang bakhil, ia justru merasa senang kalau saudaranya dalam kesulitan. Dia merasa gembira, puas kalau saudaranya dalam kebimbangan dan kesusahan. Maka jauh sekali dari sifat dan tabiat karakter orang mukmin. Apalagi orang yang sedang kelaparan membutuhkan sesuap makanan. Orang yang sedang terputus di perjalanan membutuhkan ongkos di perjalanan. Orang yang sedang terdampar di perjalanan membutuhkan tempat beristirahat. Lalu seorang mukmin membiarkannya, tidak peduli kepadanya, maka tidak layaklah dia disebut seorang mukmin. Karena orang mukmin adalah orang yang memberi manfaat pada saudaranya. Maka manakala dia memiliki karakter yang bakhil, layaklah dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidak mungkin akan bersatu keimanan dengan kebakhilan. Demikian pula Rasulullah SAW mengingatkan, tidak mungkin akan bersatu keimanan dengan keburukan akhlak. Karena akhlak itulah penyempurna dari kesempurnaan iman. Iman akan terus berkurang dan habis terkikis dengan keburukan perilaku dan kebiadaban akhlak. Sebaliknya, kesempurnaan dan kelengkapan iman itu akan bertambah dengan kesempurnaan akhlak. Maka yang menguatkan hadis ini, beberapa hadis yang sahih Rasulullah SAW menyatakan, inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, bahwa sesempurna-sempurna imannya seorang mukmin adalah ia yang termulia akhlaknya. Maka berlaku hukum sebaliknya atau mafhum mukhalafah. Semakin buruk akhlak seseorang, maka semakin kerdil iman seseorang. Karena itulah meraih kesempurnaan sebagai mukmin tidak mungkin terwujud, tidak mungkin terlaksana tanpa kita menghiasi diri kita dengan kedermawanan dan menghiasi jiwa kita dengan akhlak yang mulia. Mari kita menjadi bagian daripada orang-orang mukmin yang mendekati nilai kesempurnaan dan meraih kemuliaan dengan menghindarkan sifat bakhil dan buruk akhlak. Sebaliknya dengan menanamkan sikap dermawan dan sikap akhlak yang mulia. Semoga Allah karuniakan kepada kita kedermawanan dan akhlak yang mulia, dan kita dilindungi dari sifat bukhul atau sifat kikir dan sifat buruk akhlak. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu yakhudhu bi aidina ila ma fihi khairun li islam wal muslimin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.